Bima dan Elena, pernikahan kontrak, bab 38. Sejak tahu fakta tentang status Elena yang sudah bersuami, Valen jadi lebih pendiam dari biasanya. Lelaki bermata sipit itu seperti telah kehilangan separuh nyawanya yang entah melayang kemana. Sampai acara makan-makan selesai pun dia tetap diam. Ketika mengantar Elena kembali ke rumahnya, barulah Valen bersuara. "El, tunggu sebentar." Tahan Valen sambil memegang pergelangan tangan Elena. "Ada apa?" tanya Elena. Dirinya yang sudah bergegas masuk ke dalam rumah berbalik kembali ketika Valen mencekal tangannya. "Kamu bener udah punya suami?" Valen balik bertanya dengan tangan yang masih setia memegangi pergelangan tangan Elena. Elena yang merasa sedikit risih, lantas berusaha melepas genggaman Valen pada pergelangannya. Tetapi pria itu tampak tidak ada niat untuk melepaskan tangannya. "Please, lepasin tangan aku dulu, Valen," ujar Elena sambil berusaha melepas cekalan tangan Valen yang kian mengerat. "Gak, sebelum kamu jawab pertanyaan aku." Elena sedikit terhenyak. Ada apa dengan Valen hari ini? Pikirnya. Mau dia sudah menikah atau tidak? Bukankah itu bukan urusan Valen sama sekali? "Iya, aku memang udah nikah. Dan suami aku itu sepupunya Mbak Karin," jawab Elena. Tangannya masih meronta berusaha melepaskan diri dari genggaman Valen yang terasa makin mengerat. "Lepaskan dia!" Suara bariton dengan nada dingin terdengar menggelegar dari arah samping Elena, diiringi dengan sebuah tangan besar yang melepas cengkraman Valen dari pergelangannya hanya dengan sekali sentak. "Anda siapa?" tanya Valen heran. Dirinya masih tidak tahu dengan orang yang baru saja ikut campur dengan urusannya. Valen melihat pria dewasa di hadapannya ini dengan seksama. Pakaian pria ini terlihat mahal. Usianya tampak jauh lebih dewasa dibandingkan dengan umurnya dan Elena, meski wajahnya Valen akui sangat tampan. Pria itu menarik Elena untuk berlindung di balik punggungnya yang kokoh. "Bapak kok di sini?" tanya Elena pada pria yang sedang memandang tajam ke arah Valen. Pria itu nampak enggan menjawab pertanyaannya dan lebih memilih mengadakan pertandingan bertatap mata dengan Valen. "Dan siapa kamu, El?" "Om kamu," tanya Valen pada Elena. Valen rasa pria dewasa dengan tampang di atas rata-rata ini adalah paman Elena. "Siapa yang kamu bilang omnya dia?" desis Bima galak. Sedikit tersinggung mendengar kata om. Apa wajahnya setua itu? "Kalau bukan omnya, terus Anda siapa? Kenapa ikut campur urusan saya sama pacar saya?" tanya Valen dengan lebih galak. Kebohongan yang ia lontarkan sontak membuat Elena melotot kesal. "Kamu apa-apaan sih? Kapan kita pacaran?" protes Elena panik. Bima kemudian berbalik dan memegang bahu Elena. "Sayang, dia benar pacar kamu?" tanya Bima yang tengah berpura-pura bersedih. Dengan cepat Elena menggeleng. Bima mengangguk dan kembali menatap Valen dengan angkuh. "Dasar bocah, saya ini suami Elena, bukan omnya dia." Valen terpundur dan segera berpegangan pada motornya yang terparkir di belakangnya. "Jadi kamu nikah sama om-om ini, El? Kok kamu mau sih?" "Ya terserah akulah, kamu kok yang sewot sih?" Elena benar-benar tak habis pikir dengan tingkah Valen yang tiba-tiba saja seperti ini. Belum hilang rasa heran El, tiba-tiba saja ia memekik keras saat Valen memeluknya dengan paksa. "Kamu cuma boleh jadi milikku, El. Please, terima cinta aku," ucap Valen di sela-sela pelukan posesifnya. Otaknya tidak bisa lagi berpikir jernih. Rasa ingin memiliki Elena sudah sangat lama ia pendam. Bahkan sudah bertahun-tahun ia menjadi pengagum rahasia gadis itu. Elena berteriak histeris, berusaha terbebas dari pelukan Valen. Dirinya baru bernafas lega
ketika Valen tersungkur ke tanah karena pukulan yang dilayangkan Bima tepat di rahangnya. Dengan cepat, Elena memeluk tubuh tegap Bima sambil menangis ketakutan. Pegangan tangannya mengerat menggenggam kerah jas suaminya. "Tolong jauhkan pria gila ini dari sini. Aku takut," ucapnya dengan suara bergetar. Bima mendekap tubuh mungil Elena, menyalurkan ketenangan lewat belayan lembut di puncak kepala gadis itu. Sesaat setelahnya, ia melepaskan El dan melangkah menarik kerah jaket Valen dan memaksa pria itu berdiri. "Berdiri loh." Bima mengangkat Valen dari tanah dan kembali mendaratkannya satu pukulan di pipi kiri Valen. Valen kembali tersungkur dan memegang pipinya yang terasa seperti dipukuli palu. Belum puas melihat Valen yang mengadu kesakitan di tanah, Bima membungkuk dan melayangkan pukulan bertubi-tubi di wajah Valen. Bima terlihat sedang kerasukan sekarang. Ia baru tersadar bahwa dirinya sudah membuat Valen babak belur ketika tarikan pelan terasa di ujung bagian belakang jasnya. Ia berbalik dan menemukan wajah ketakutan El di sana. "Berhenti, dia bisa mati," cicit Elena. Matanya tidak berhenti menangis. "Kalau lo masih mau hidup, lo cabut sekarang," ucap Bima penuh penekanan. Valen segera bangkit dan dengan ketakutan segera menaiki motornya dan meninggalkan tempat itu sebelum dia benar-benar mati di tangan Bima. Selepas kepergian Valen, Bima segera memeluk Elena. Tangan kanannya mengelus kepala istrinya dengan lembut. Dagunya ia sandarkan pada puncak kepala gadis itu. "Tenang, aku ada di sini. Gak akan ada yang nyakitin kamu selama aku ada," hibur Bima lirih. Entahlah, Bima juga tidak tahu kenapa kalimat itu yang ia ucapkan. Sedangkan Elena hanya bisa menangis dan menenggelamkan wajahnya di dalam dada bidang Bima. Suara barang pecah terdengar gaduh di balik sebuah kamar kos kecil di tengah kota. Dinding kamar kos itu terlihat penuh dengan gambar seorang gadis manis. Foto-foto itu mungkin saja berjumlah ratusan yang dia tempel mepet satu sama lain saking banyaknya. Terlihat jelas bahwa yang memiliki foto-foto itu adalah seorang stalker yang menguntit targetnya hampir setiap hari. Satu gambar dengan ukuran 2 kali lebih besar dari foto lainnya terpajang manis di tengah ruangan. Gadis dalam foto itu nampak tertawa lepas dengan rambut yang diikat kuncir kuda andalannya. Elena. Ya, itu foto Elena. Dan stalker gila itu adalah Valen, sang pengagum rahasia Elena sejak 3 tahun lalu. Valen banyak mengambil foto Elena selama 3 tahun terakhir. Waktu sekolah, dia bahkan sering membeli coklat dan menaruh puisi cinta di loker El secara sembunyi-sembunyi. Tetapi, dirinya tak pernah percaya diri bertemu langsung dengan El karena dia minder dengan wajahnya yang dulu jelek dan sering dikatai ogri oleh teman-temannya. Ia sadar bahwa dirinya yang dulu tidak pantas bersanding dengan gadis sempurna dan sepopuler Elena kala itu. Akhirnya, 6 bulan lalu ia memutuskan untuk berangkat ke Korea dan melakukan operasi plastik untuk merombak wajahnya menjadi lebih tampan demi bisa sebanding dengan gadis pujiannya. Tetapi, siapa sangka jika kepergiannya selama 6 bulan itu membuat dia melewatkan El yang ternyata sudah lebih dulu dimiliki orang lain. Valen menjambak rambutnya frustasi. Ia mengeluarkan sebuah silet dari laci nakasnya dan membuka bajunya. Dia menyayat dadanya pelan dengan silet tersebut demi mengeluarkan rasa sakit hati dari dalam dirinya. Ada banyak bekas luka lama di dada, perut, bahkan punggung pria itu. Semuanya adalah hasil perbuatannya sendiri. Kebiasaan aneh itu muncul seiring dengan perasaannya yang mengagumi El sejak 3 tahun yang lalu. "El, kamu cuma milik aku. Gak ada seorang pun yang bisa rebut kamu dari aku. Cuma aku yang benar-benar mencintai kamu di dunia ini."
ucap Valen sambil menahan sakit dan perih di dadanya akibat sayatan silet. Matanya memandang lekat pada potret Elena yang bertengger manis di atas nakas samping tempat tidurnya. Valen kemudian meraih foto itu dan membawanya dalam dekapannya di tempat tidur. Ia mencium gambar Elena dengan mesra, seolah itu adalah Elena asli, bukan hanya sebuah gambar. Good night, Dewiku. Terima kasih telah mendengarkan.